ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نحمدك اللهم كما أمرتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami muliakan, wabillahi khusus Ibu Ketua TPQ Baitul Jannah, Ibu-ibu Ustadzah, tak lupa Ibu Ketua Paguyuban Wali Santri dan ibu-ibu semuanya wali santri TPQ Baitul Jannah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini bersama-sama dalam rangka kita menunjukkan kesungguhan kita sebagai orang tua untuk bekerja sama dalam rangka memuliakan anak-anak kita dengan pendidikan akhlak, dengan pendidikan agama yang baik, sebagaimana itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasul pernah bersabda, wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akrimu auladakum, akrimu, muliakanlah. Siapa yang harus engkau muliakan? Auladakum, anak-anakmu sekalian. Muliakanlah mereka. Fa inna man akrama waladahu, maka barang siapa memuliakan anaknya, akramahu fil jannati, Allah akan memuliakannya di sorga nanti. Muliakan anak-anakmu. Siapa saja orang tua yang bisa memuliakan anak, maka dia juga nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus Rasul itu memberikan perintah untuk memuliakan anak. Kalau ibarat tanam-tanaman, ibarat tanduran, anak-anak kita ini baru saja tumbuh. Apabila dimuliakan, apabila tanaman itu dirawat dengan sebaik-baiknya, maka nanti dia akan tumbuh subur hingga akhirnya berbuah yang sangat banyak. Manusia, anak-anak itu kalau dari kecil itu dimuliakan, dirumat dengan sebaik-baiknya, maka akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Jadi Rasul itu memberikan perhatian khusus kepada para orang tua agar memuliakan anak. Karena ternyata baik tidaknya generasi satu bangsa itu berasal dari baik buruknya perlakuan yang diberikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Jadi sekali lagi, baik buruknya generasi satu bangsa ternyata ada kaitannya dengan baik buruknya perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau dari kecil anak kita itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya, maka dia pun akan tumbuh dengan perilaku dan karakter yang baik. Kita ini para orang tua, tentu kita ini telah banyak pengalaman. Sejatinya perilaku, karakter, sifat yang kita miliki
sebagian kecil itu paketan bawaan lahir, sebagian kecil, tetapi sebagian besar itu perilaku kita, karakter kita sebenarnya adalah bentukan dari lingkungan. Dan lingkungan pertama bagi anak-anak kita adalah lingkungan keluarga. Jadi kalau dari kecil anak-anak kita didik dengan lingkungan keagamaan yang baik, maka dia akan terus tumbuh menjadi anak yang baik. Nabi juga pernah berpesan dalam kesempatan yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daron yuqalu lahu darul faroh. Kata Nabi, di surga nanti itu ada satu tempat khusus, satu tempat yang istimewa yang disebut dengan darul faroh. Apa itu darul faroh? Darul faroh itu artinya gelanggang gembira, atau ya komplek rumah bahagia lah, kira-kira seperti itu. Jadi surga yang demikian indahnya, ternyata di dalamnya ada komplek khusus yang namanya Darul Faroh, di mana di komplek itu lebih istimewa, fasilitasnya tentunya keadaannya itu lebih indah lagi dibanding yang lain. Namanya Darul Faroh. La yadkhuluha illa man farohasibyan. Tapi kata Nabi, tidak ada yang bisa memasuki tempat ini kecuali orang-orang yang bisa membahagiakan dan bisa memuliakan anak-anak. Berarti ini khusus untuk orang-orang yang bisa membahagiakan dan memuliakan anak-anak. Jatah bagi para orang tua, mungkin jatah bagi para pendidik dan sebagainya, yang senang dengan anak bisa memuliakan anak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, kenapa anak ini harus benar-benar kita perhatikan. Bagaimanapun juga anak-anak ini kalau dibandingkan dengan orang tua, kalau dari segi dosa itu anak-anak sama orang tua dosanya banyakan siapa, ibu-ibu? Banyakan siapa? Beneran? Banyakan orang tua, betul sekali. Bahkan anak-anak ini belum punya dosa. Karena apa? Kalau ada anak ini sampai punya dosa, kadang-kadang dosa itu kalau terpaksa harus dicatat di bukunya orang tuanya. Tetapi secara umum anak-anak ini rufi al-qalam, diangkat dari hukum. Artinya mereka sekalipun salah ya memang dimaafkan. Coba ingat kisah ketika Rasul sedang sholat di masjid. Tiba-tiba cucunya Hasan Husain ketika Rasul sedang sujud, ini cucunya ini naik ke atas punggungnya Rasul. Rasul ditumpai lah, kalau anak sekarang kuda-kudaan lah seperti itu. Nah, saking emannya Rasul dengan cucunya, itu sampai Rasul itu memanjangkan sujudnya, karena ini cucunya nggak turun-turun, khawatir buat jatuh. Apakah Rasul kemudian memarahi anak kecil? Tidak. Makanya banyak ulama itu mengajarkan masjid-masjid ini kalau pingin makmur ini takmir-tamir jangan kejem-kejem karo bocah cilik. Yo ditelateni sing sabar, diomongi sing sabar. Jangan sampai anak kecil itu diusir dari masjid. Karena kalau anak kecil diusir dari masjid, nanti anak-anak ini trauma, lalu besok kita meninggal, yang mau meneruskan ngurusi masjid itu siapa? Karena ada masjid itu bersih, tidak ada anak kecilnya. Bahkan anak kecil itu takut mau ke masjid, trauma karena di masjid itu dimarahi. Kemudian bukti bahwa Rasul itu eman kepada anak-anak, walaupun di masjid kadang-kadang main. Ketika Rasul ini menata sof barisan sholat,
itu ditata dan anak-anak kecil itu tetap diposisikan, diberi soft walaupun softnya itu paling belakang, bukan terus sana sholatnya di teras gitu. Jadi tetap Rasul itu mengajarkan anak kecil harus disayangi, ketika di masjid itu ya tidak boleh diusir dari masjid. Di sorga ada satu tempat yang sangat indah, namanya Darul Faroh. Tidak bisa memasuki tempat tersebut kecuali orang-orang yang bisa membahagiakan dan memuliakan anak-anak. Saya pernah tanya kepada petugas di penjara. Jadi petugas penjara ini ada yang iseng pernah melakukan riset penelitian. Dia mendapati fakta dan data yang mencengangkan bahwa kebanyakan mereka para residivis yang keluar masuk penjara itu ternyata punya masa kecil yang tidak bahagia. Masa kecilnya itu sengsara. Padahal ibu-ibu sekalian, kita ini harus mengerti programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kepengin sebenarnya programnya itu begini. Ketika kita lahir, ketika kecil, kita disayang oleh orang tua. Lalu saat kita dewasa kemudian menikah, kita disayang oleh ibu-ibu ya, oleh suami. Lalu saat kita menjadi tua, kita kepengin disayang oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Lalu ketika kita meninggal di alam kubur, kita itu disayang-sayang sama malaikat. Lalu ketika masuk surga, disayang-sayang sama Gusti Allah. Ini programnya Allah loh ya. Nah, iblis itu tahu betul bahwa ini program yang sangat bagus. Jangan sampai ini program terlaksana dengan baik. Maka diupayakan oleh iblis supaya program ini jadi kacau. Sekarang kita lihat ada atau tidak ini. Ada orang yang nasibnya itu sangat mengenaskan. Ketika kecil, hari-harinya dibentak-bentak, dimarah-marahin sama orang tuanya. Keluar di lingkungan dimarahin sama lingkungan. Dolan naring masjid mungkin kepengin ikut temennya di masjid, mungkin dimarahin yang ada di masjid. Setelah dewasa dia menikah, dia sering dibentak-bentak, dimarahin oleh suaminya. Kasihan enggak? Setelah dia tua, menghadapi masa tua, dia pun dimarahin sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Dan ketika meninggal dunia di alam kubur, dibentak-bentak, dimarah-marahin sama malaikat. Akhirnya masuk neraka, dia dimarah-marahin, dibentak-bentak sama malaikat lagi di sana. Kasihan apa tidak? Kasihan ya. Ya Allah, padahal Allah itu programnya sangat baik, ingin agar kita itu disayang terus sampai akhirnya kita dieman di surganya Allah, bertemu dengan Allah. Nah, kembali bahwa anak kecil ini, anak-anak kita itu investasi dunia akhirat. Jangan pernah mengabaikan anak kecil. Tabungan kita kan kepenginnya itu punya tabungan yang tidak habis-habis. Nah, harapan kita diantaranya adalah pada anak-anak kita. Akrimu auladakum, muliakanlah, kata Nabi, muliakanlah anak-anakmu. Nah, sering saya sampaikan bagaimana cara memuliakan anak, hanya ada dua cara. Akrimu auladakum bil ilmi wal adabi, muliakanlah mereka dengan mengisi anak-anak kita ilmu dan tata krama atau budi pekerti. Imam Syafi'i itu pernah ditanya, wahai Imam Syafi'i, kita ini sebagai manusia itu bolehkah kita merasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah? Boleh saja, asal rasa bangga kita itu benar alasannya. Rasa bangga itu
Yang benar adalah karena kita memiliki jati diri. Jati diri niku nopo ibu-ibu? Ibu Sehan, jati diri itu apa ya? Apa ya jati diri ya? Bingung saya menerjemahkan. Apa ya? Tapi paham lah ya. Paham ibu-ibu ya. Pokoknya jati diri ya kayak gitulah ya. Jadi ada banyak bahasa-bahasa yang lesan kita nggak bisa menjelaskan, tapi sebenarnya kita paham. Iya, kata para pujangga itu begini. Orang-orang itu tidak usah tahu apa artinya I love you, tapi semua orang tahu apa itu I love you. Kayak gitu aja. Begitu kan ya. Ibu-ibu pas jatuh cinta kan nggak tahu artinya I love you apa ya. Ya I love you, you love me, we lap-lapan gitu loh. Jati diri itu apa? Ya jati diri udah gitu aja lah. Sesuatu yang berharga pada diri kita. Sesuatu yang berharga pada diri kita sehingga kita layak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya Imam Syafi'i? Wadatul fata bil ilmi wal adabi. Bahwa jati dirinya seseorang, terutama pemuda, itu dengan ilmu dan budi pekertinya. Kalau dua ini sudah tidak ada, maka sudah tidak ada jati diri. Berarti tidak ada sesuatu yang berharga lagi pada diri kita. Maka anak-anak kita itu untuk kita memuliakan mereka, kita pastikan jati diri mereka itu pantas dihargai, pantas dihormati. Kenapa demikian? Karena ada ilmu dan ada budi pekerti. Dokumen ini setelah saya pikir-pikir tadinya hanya untuk kami para guru, tapi kemudian saya pikir-pikir saya mengizinkan panjenengan kalau ingin mengetahui, karena harapan kami kita bisa bekerja sama. Apa sih dokumen itu? Isinya satu kurikulum. Jadi saya kepengen panjenengan mengetahui sebenarnya di sini tuh pelajarannya apa saja, materinya apa saja, cara penyampaiannya apa saja. Semua ilmu pelajaran yang diajarkan di sini ada di dokumen itu. Itu tidak kita rahasiakan. Terus di situ juga ada dokumen pembentukan karakter budi pekerti santri. Harapan saya ibu-ibu yang sudah pesan atau nanti mau ngopi sendiri, jenengan bisa mengetahui bahwa di sini para ibu-ibu ustadzah itu tidak hanya memasukkan ilmu, mentransfer ilmu, tapi juga kita berusaha merubah perilaku. Contoh di situ misalkan ada adab ketika makan dan minum. Apa adabnya? Makan dan minum tidak boleh sambil berbicara, sambil berdiri, tapi sambil duduk. Kalau berdiri saja tidak boleh, kalau sambil berjalan boleh apa tidak? Sambil berjalan boleh apa tidak? Sambil berlari? Saya awalnya sempat agak ragu. Ragunya saya mikir begini, ini kalau saya bolehkan wali santri tahu, kira-kira podo keweden apa enggak ya wali santri? Karena jenengan siap-siap nanti akan dikritik, dikoreksi oleh putra-putri panjenengan. Lah kalau putra-putri panjenengan di sini kita didik, nak kalau makan dan minum harus sambil duduk. Lah nanti pulang-pulang lihat bapaknya makan sambil. Tapi itulah termasuk budi pekerti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dokumennya sangat banyak, itu budi pekertinya. Sampai di situ ada petunjuk Nabi ngajarkan tata cara meludah. Di situ ada petunjuknya. Seperti apa meludah yang diajarkan oleh Nabi? Kalau bisa jangan ke depan, jangan ke sebelah kanan, tapi meludahlah ke arah sebelah kiri. Semua tentu ada maksudnya. Selanjutnya ibu-ibu,
Di surga ada tempat yang sangat indah namanya Darul Faroh, tidak bisa masuk kecuali hanya yang bisa memuliakan anak. Kemudian yang terakhir, Nabi juga berpesan, laisa minna man lam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Tidak termasuk kelompokku. Artinya Nabi nggak begitu suka dengan orang ini. Siapa itu? Man lam yarham sohirona, orang-orang yang tidak menyayangi dan memuliakan anak-anak. Tidak termasuk golonganku. Artinya Nabi tidak suka dengan orang-orang yang tidak bisa menyayangi dan memuliakan anak-anak. Wa yuwakkir kabirona, dan tidak termasuk golonganku kalau ada anak-anak nantinya tidak bisa memuliakan orang tua. Jadi ini satu paket, orang tua itu dituntut untuk menyayangi dan memuliakan anak, kemudian anak nantinya dituntut untuk menghormati orang tua. Bisakah anak itu menghormati orang tua kalau kecilnya tidak disayangi sama orang tua? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Anak yang eman dengan orang tua, sayang dengan orang tua, yang hormat dengan orang tua, itu tentu karena waktu kecil dia juga diperlakukan seperti itu. Ibu-ibu semuanya ingat-ingat bahwa al-waladu mir'atul walid. Anak-anak adalah cermin dari orang tuanya. Jadi perilaku anak-anak kita sekarang, kita itu jangan marah kalau lihat perilaku yang tidak benar. Kenapa? Karena anak itu cermin dari orang tuanya. Entah cermin dahulu, entah cermin dahulunya lagi, pokoknya anak adalah cermin dari orang tua. Kalau anak-anak dari kecil itu sering dibentak-bentak, ya mungkin nanti giliran anaknya besar, orang tuanya sudah sepuh, giliran anak yang kenapa? Membentak. Ini contoh nih, kita punya anak masih kecil sakit. Biasanya bocah disuruh minum obat kan sulit ya. Nah, ayo diminum obatnya. Moh lagu pahit, diminum nak, ben cepet mari. Kadang-kadang ada orang tua nggak sabar mentu emosi nih. Akhirnya dia bilang apa? Nak, cepet diminum obatnya nak. Itu duit nak. Ibu lihat tuku obat gue duit. Duit gue nak, duit. Ente nono, tunggulah. Setelah orang tuanya tua, meriang diurus sama anaknya. Tuh kok kayak obat karo anaknya. Bu, niku obat didahar. Aduh nak, obatnya pahit. Didahar bu, niku obat. Duit bu, kue duit. Obatnya niku mboten gratis. Ibu-ibu kalau kita dibegitukan nelangsa ndak kira-kira? Nelangsa ya. Tapi jenengan jangan marah-marah ke anak. Kenapa? Karena anak itu adalah cermin orang tua. Maka hati-hati betul, kebiasaan kita baik atau buruk itu akan menular kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita ingin membahagiakan dan memuliakan anak, tentu kita para orang tua juga harus punya perilaku yang menunjukkan kita juga menghormati, bahwa kita juga layak dihormati. Maka jangan sampai seperti orang Jawa ada istilah jarkoni. Apa itu jarkoni? Teyeng ngajar, ora teyeng ngelakoni. Kulo niku mucal ngaji teng pundi-pundi, kulo niku kadang-kadang ya beban. Kenapa? Apa yang jadi saya beban itu, yang saya takutkan itu, mbok apa yang saya sampaikan aku sendiri belum bisa ngelakoni, begitu loh. Saya kadang-kadang ya negur kepada anak saya, kadang-kadang ya marah juga karena tidak mau sholat. Alhamdulillah nggak pernah membantah itu.
walaupun paling cuma ngeyel terus kabur gitu itu. Tapi nggak berani membantah. Kenapa? Karena nggak ada celah untuk membantah, karena saya selalu sholat. Tapi kalau saya jadi orang tua nyuruh anak saya sholat, saya tidak, anak saya punya senjata. Loh, bapak nggak sholat. Kenapa sekarang banyak orang tua itu tidak dihargai oleh anak-anaknya? Ini penyebabnya. Mungkin banyak orang tua yang jarkoni. Padahal disampaikan dalam sebuah makalah bahwa satu keteladanan itu khairun min alfi nasihatin, lebih baik daripada seribu apa? 1000 nasihat. Panjenengan memberi contoh satu saja itu lebih baik daripada cuma nasihati 1000 kali. Orang tua yang jarang berbicara tapi banyak memberi contoh itu lebih sukses mendidik ketimbang orang tua yang banyak bicara didiknya. Kalau kita sehari-hari rajin sholat, rajin baca Quran, makan minum, ya berdoa, ya duduk, tanpa perlu kita banyak memberi nasihat secara lisan, itu secara otomatis akan ditiru oleh anak-anak kita. Maka ada tetembungan buah durian kalau jatuh di mana? Tidak jauh dari pohonnya. Tapi pernah loh buah durian itu jatuh di bawah pohon pisang. Karena pohon pisangnya ada di bawah pohon durian. Ya, jadi buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Mari kerjasama dengan sebaik-baiknya. Laisan najah illa bil jamaah. Tidak ada keberhasilan kecuali dengan kerja sama. Laisan najah illa bil jamaah wa laisal jamaah illa bil imamah. Tapi sebuah kerjasama itu tidak mungkin akan berhasil kalau tidak ada kepemimpinan. Kita sedang bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran, supaya bisa sholat, supaya budi pekertinya yang baik. Nah, imamahnya, kepemimpinannya serahkan kepada ibu-ibu ustadzah di TPQ. Jenengan yang penting mendukung. Ketika di rumah dibantu, dipantau. Laisa najah illa bil jamaah wa laisal jamaah illa bil imamah wa laisal imamah illa bi taatillah. Sebuah kepemimpinan juga tidak mungkin akan berhasil kalau kepemimpinan itu tidak didasari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu urut-urutannya. Kalau mau berhasil harus kerja sama. Kalau sudah kerja sama harus ada yang jadi koordinator, jadi pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berpesan di TPQ ini, kalau misalkan ada 1-2 beberapa yang menurut jenengan kurang pas, misalkan jenengan perlu memberikan masukan, sekarang sudah ada ketua paguyuban wali santri. Jadi silahkan sampaikan usulan masukan misalkan kepada Ibu Sehan. Nanti Ibu Sehan biar berkoordinasi dengan saya yang dituakan di sini. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu wali santri jangan sampai misalkan melihat ada yang kurang pas menurut panjenengan, terus panjenengan langsung menemui ustadzah, ini mohon maaf, ini saya larang. Karena itu nanti menyebabkan ustadzah tidak nyaman mulangnya. Ya, jadi di sini ini ada sistemnya, ada aturannya. Jadi ada ustadzah, ada kepala, ada penasehat, ada ketua paguyuban. Pada prinsipnya kita itu terbuka, ada masukan, ada usulan, pasti kita akan senang. Yang penting sampaikan di saluran-saluran yang saya maksudkan tersebut. Dan kami juga mohon kepada ibu-ibu, kami para guru, para ustadzah di sini, jangan sampai panjenengan berpikir kami ini laksana pekerja. Kami bukan pekerja. Kami ini adalah sekelompok ibu-ibu dan saya sekelompok orang yang punya kepedulian,
punya kepedulian ingin membantu anak-anak di lingkungan sekitar sini yang kepengen ngaji. Kami hanya punya kepedulian untuk membantu mendampingi. Aslinya yang punya kewajiban mulang ngaji adalah panjenengan para orang tua. Jadi yang pertama, jadi umpama anak ibu tidak bisa sholat, besok itu oleh malaikat nggak akan dicari siapa gurunya. Kok anak ini nggak bisa sholat, yang dicari siapa? Orang tuanya. Jadi kami ini bebas sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya kami itu tidak wajib. Kami hanya punya kepedulian untuk ya berbuat sesuatu yang baik untuk lingkungan, yaitu mendampingi mengaji. Nah, terakhir dokumen ini saya berharap sebenarnya semua wali santri silahkan bisa punya. Coba Bu pinjam satu. Nah, ini isinya apa? Saya bacakan. Satu, kurikulum. Jadi ibu-ibu akan mengetahui di sini kurikulumnya itu seperti apa. Kemudian ada urean tugas. Jadi tugas para guru, kepala, pembina itu apa dari sini. Kemudian ada standar operasional prosedur. Di sini standarnya kayak apa sih? Misalkan satu guru hanya boleh mulang maksimal 10, tidak boleh lebih. Kemudian setiap guru ini hanya boleh mulang tapi tidak boleh menguji. Begitu menyelesaikan materi harus diserahkan kepada tim penguji. Ini standar di sini memang harus ada ujian. Dan yang standar berikutnya, ujian itu naik atau tidak itu prerogatifnya penguji. Jenengan tidak boleh protes. Tidak boleh protes. Jadi kalau ujian sekali lulus, alhamdulillah. Kalau 5 kali belum lulus, tetap alhamdulillah. Itu standarnya. Kemudian berikutnya ada deskripsi metode salami. Metode salami kijanya seperti apa sih? Isinya, cara mengajarkannya dan sebagainya. Kemudian ada pedoman penilaian. Di buku prestasi itu kan ada nilai ya, 80, 70, 90. Itu ustazah ngasih nilainya itu ndak waton, nggak terus kalau lagi senang dikasih nilai besar, kalau lagi jengkel kecil, ndak, ada aturannya. Kalau dia salah baca, ingatkan, nak salah ulangi. Kalau 3 kali salah baru dibetulkan, dicatat salah 1. Ini ada di sini petunjuknya. Kemudian ada program rutin. Kemudian ada pedoman penentuan hari libur. Jadi di sini itu liburnya itu juga ndak asal-asalan, ndak waton. Kalau kira-kira lagi capek libur aja enggak. Jadi TPQ ini tersistem dengan baik insya Allah. Bukan TPQ asal-asalan sak bombong-bombongnya gurunya, itu ndak. Ada aturannya, termasuk pedoman penentuan libur. Dalam 1 minggu liburnya misalkan Jumat dengan Ahad. Terus dalam 1 tahun liburnya misalkan tiap tanggal merah, semuanya ada di sini. Kemudian ada pula di sini kode etik dan tata tertib santri. Wali santrinya tidak ada, nanti buat jenengan ketakutan. Terus juga ada hak dan kewajiban para guru dan para santri dan lain sebagainya, sampai ada prosedur pendaftaran. Ini semuanya dokumennya ada di sini. Dan ini wali santri boleh tahu ya, ini tidak kami rahasiakan. Supaya apa? Supaya panjenengan ini bisa mengikuti pendidikan di sini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ibu-ibu misalkan begini, anakku kok 1 tahun nggak naik-naik kelas toh, anakku sudah 2 tahun kok nggak naik-naik, ini kenapa? Nah, maka bacalah di sini petunjuknya, insya Allah jenengan nanti tidak akan suudon. Karena kami berharap bahkan santri sekalipun itu kita ajari mereka untuk transparan. Ini loh nak, kalau kamu mau naik kelas 6, maka hafalan juz amma harus hafal 1 al-lail, 2 ad-duha, 3 alam nasroh, 4 atin, dan seterusnya. Kalau engkau mau naik kelas 5, maka kamu harus hafal materi doa sholat.
yaitu doa sholat duha, doa sholat tahajud, dan seterusnya. Selagi semuanya ada di sini. Jadi monggo yang belum punya silahkan ngopi sendiri ya bisa. Kalau yang dikopi melalui TPQ kayaknya 15 juta kayaknya, 15.000 ya, karena ngopinya rame-rame. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita para orang tua untuk tetap istiqomah bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.